Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan berkah kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kepada diri saya sendiri serta kepada sahabat-sahabat Muslim sekalian untuk kita melakukan eksplorasi hikmah terhadap petunjuk hidup kita, terhadap agama ini, terhadap apa yang telah Allah sampaikan untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Bagaimana kemudian agama Islam ini telah menjadi agama yang sempurna, telah memberikan aturan-aturan yang begitu detail, aturan-aturan mulai dari kita bangun tidur bahkan sampai kita tidur kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang satu tema yang mungkin sudah sering kita dengar gitu ya, dan menjadi sesuatu yang ya kadang ada orang yang menjadikannya sebagai tujuan hidup gitu. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang harta. Bagaimana kemudian Islam itu memberikan perspektif, memberikan pandangan tentang harta itu sebenarnya seperti apa gitu. Dalam ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan bagimu gitu ya, harta dan anak-anakmu itu adalah fitnah gitu. Jadi dalam hal ini harta itu disebutkan sebagai fitnah. Fitnah dalam hal ini itu sebagai apa? Dia adalah sebagai ujian atau cobaan. Kemudian dilanjutkan wallahu indahu ajrun azim, bahwa ketika kita bisa melewati ujian itu, kita bisa lulus dari fitnah yang diberikan lewat fitnah harta atau anak keturunan kita itu, kita akan mendapatkan pahala yang besar gitu. Jadi salah satu pandangan Islam terhadap harta dunia ini, harta itu dijadikan sebagai cobaan gitu. Nah, dalam sebuah hadis juga disebutkan Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak akan bergeser kaki hamba pada hari kiamat gitu, hamba Allah maksudnya, jadi kaki manusia pada hari kiamat sebelum ia ditanya atau istilahnya dimintai pertanggungjawaban atas 4 hal. Yang pertama ditanya tentang usianya, digunakan untuk apa. Kemudian yang kedua adalah tentang tubuhnya atau badannya. Itu juga hanya ditanya satu sisi, digunakan untuk apa gitu ya. Nah, terkait dengan harta ini, dalam hadis ini disebutkan bahwa harta itu ditanyakan 2 hal. Dari mana dia didapatkan gitu ya. Dan kemudian untuk apa dia dibelanjakan gitu. Jadi ada yang menarik di sini, bahwa terkait harta ini pertanggungjawabannya itu menjadi 2 sisi. Tidak hanya terkait digunakan untuk apa, tetapi ditanya dari mana asalnya gitu. Nah, para ulama memberikan penjelasan kenapa kemudian harta ini ditanyakan dari 2 sisi tadi gitu ya. Dari mana ia didapatkan dan untuk apa dia dibelanjakan gitu. Dalam hal ini penjelasannya adalah ketika kita itu mendapatkan harta yang bahkan halal gitu ya, itu aja akan dihisap gitu, akan ditanya digunakan untuk apa gitu. Apalagi ketika kita mendapatkan harta tersebut dari jalan yang Allah larang, dari jalan yang haram gitu. Tentunya dihisap gitu ketika memang itu digunakan atau dibelanjakan untuk sesuatu yang dilarang oleh syariat, dilarang oleh Allah gitu, maka tentunya akan mendapatkan azab gitu. Jadi sesuatu yang menarik gitu ya, kalau tentang usia, tentang tubuh gitu ya, tentang badan kita itu kan memang sudah ya Allah memberikannya seperti itu gitu, sudah diberikan ya sudah, digunakan untuk apa gitu. Tapi tentang harta ini itu pertanggungjawabannya dari 2 sisi gitu.
didapatkan dari mana gitu. Apakah dari jalan yang halal, apakah dari jalan yang memang Allah sudah tentukan gitu kan, karena memang diatur gitu. Bagaimana kemudian harta dalam Islam itu didapatkan gitu. Kemudian bagaimana ia dibelanjakan, apakah misalnya untuk mendapatkan pahala dari Allah yang lebih besar gitu, atau justru harta itu juga menjadi alat atau sarana untuk maksiat gitu. Jadi dalam hal ini harta itu juga tadi ya, selain dia sebagai fitnah, yang kedua adalah harta ini adalah sebagai sarana gitu. Sarana untuk apa? Yang pertama bisa jadi dia itu menjadi sarana untuk mendapatkan pahala Allah, untuk mendapatkan apa ya istilahnya, balasan yang lebih baik dari Allah, atau justru harta itu menjadi sarana untuk manusia itu melakukan maksiat itu. Nah, harta itu sebagai alat itu juga bisa ini ya, untuk melihat gitu bahwa mengukur gitu, mengukur kekayaan seseorang, mengukur kemampuan seseorang. Ketika kita punya saldo rekening sekian rupiah, oh berarti dia orang yang kaya gitu. Atau ketika dia memiliki rumah yang istilahnya tidak sesuai dengan standar hidup yang ditetapkan pemerintah, oh berarti dia orang yang miskin. Jadi memang harta itu bisa dilihat sebagai alat gitu ya. Alat untuk apa? Alat untuk mengukur atau menilai kekayaan, dan alat tadi sarana gitu ya, wasilah untuk kita bisa beribadah kepada Allah gitu. Salat misalnya. Salat itu kan harus menutup aurat gitu. Bagaimana kita bisa menutup aurat? Oh, beli pakaian yang bagus. Membeli pakaian pakai apa? Pakai uang, pakai harta gitu. Atau ketika misalnya harta itu kita untuk ini ya, ketika ada sebuah artikel gitu ya, artikel kita pengen bagi-bagikan kepada orang lain. Kalau zaman dulu masih zaman artikel itu dibagikan dengan kertas gitu ya, kita fotokopi gitu. Nah itu kan juga memerlukan harta gitu. Maka ketika beribadah itu, harta itu adalah sebagai wasilah, perantara saja, tool atau alat gitu. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah harta itu adalah subjek gitu ya. Tadi fitnah atau ujian gitu. Ketika memang kita bisa lulus dengan ujian gitu ya, ujian yang diberikan Allah, ujian harta tadi gitu kan. Harta itu kita dapatkan dari yang halal, kemudian kita belanjakan pada jalan yang halal juga, insya Allah itu akan menjadi jalan kita untuk mendapatkan pahala yang lebih besar gitu. Itu kemudian yang selanjutnya adalah harta itu dipandang sebagai objek gitu. Objek ini maksudnya adalah sesuatu yang dia itu dihukumi gitu ya, menjadi sesuatu yang objek yang dihukumi dalam hukum-hukum syariat, misalnya dalam hal waris gitu ya, dalam hal muamalah ada jual beli gitu, ada zakat misalnya, oh harta sekian rupiah ada zakatnya, ada ketentuan zakatnya. Nah itu adalah harta sebagai objek. Nah selain memberikan perspektif bagaimana kemudian Islam itu memandang harta gitu ya, tadi sebagai fitnah, sebagai ujian, kemudian sebagai alat gitu, kemudian sebagai objek, Islam itu juga sudah memberikan tadi ya, karena ada dua sisi yang harus dipertanggungjawabkan, dari mana harta itu didapatkan, kemudian kemana harta itu dibelanjakan. Maka Islam itu sudah memberikan arahan-arahan atau batasan-batasan gitu. Prinsip dasar banyak ya sebenarnya bagaimana kemudian harta itu harus didapatkan. Pada dasarnya itu ada prinsip yang bisa kita pegang, bahwa ketika kita mau memperoleh harta itu minimal gitu ya, itu bebas dari maisir. Apa itu maisir? Maisir itu perjudian gitu ya, perjudian. Kemudian yang kedua bebas dari gharar. Gharar itu ketidakpastian, nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga bebas dari riba gitu. Minimal 3 prinsip tadi gitu. Ketika kita melakukan muamalah gitu ya, dalam hal kita mendapatkan harta atau kita membelanjakan harta tadi, itu bebas dari 3 hal tadi. Bebas dari maisir atau perjudian, kemudian bebas dari gharar
atau ketidakjelasan gitu ya, dan bebas dari riba gitu. 3 hal tadi. Ketika kita misalnya mendapatkan harta yang bebas dari ketiga hal tadi, insya Allah itu sudah ya kita menjadi tenang gitu ya. Oh, insya Allah harta yang saya miliki, uang yang saya miliki itu adalah dari jalan yang halal gitu. Begitu pula ketika akan membelanjakannya, itu prinsip minimal bebas dari maisir, gharar dan riba tadi juga harus dipegang gitu. Ketika membelanjakan, oh ini saya belikan uang yang saya miliki untuk pakaian. Oh, pakaian seperti apa? Pakaian yang menutup aurat, ya itu. Atau saya belikan misalnya minuman, ya. Ya minuman itu kan banyak jenisnya ya. Minuman yang halal gitu. Jangan minuman yang haram gitu. Nah, itu sedikit ya. Sebenarnya mengenai pengelolaan harta itu tentunya masih banyak kalau kita ingin bahas, tapi minimal ketika kita bebas gitu ya dari prinsip maisir, gharar dan riba, itu insya Allah kita bisa meminimalisir harta-harta kita itu berasal dari jalan yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti itu, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.